adanya cuma di Telegram, karena di WA kayaknya lebih makan banyak memori ya dibanding Telegram. Oke, teman-teman, saya bagikan dulu share screen-nya. Oke, nah teman-teman, kita review di materi yang lalu. Kita sudah ada di sini ya. Nah, di project Learn English with Day ada grammar fundamental part 1 di mana kita membahas phoneme dan morpheme. Nah, di sini kita pembahasan lumayan mudah ya. Masih level dasar. Nah, ini buat malam ini lanjutan daripada grammar fundamental yang kedua ya. Nah, baik, sebelum kita mulai seperti biasa saya mau review dulu pembelajaran kita. Di awal itu kita belajar tentang grammar fundamental yang ini. Nah, jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwasannya adalah grammar itu memiliki yang namanya component of language ya. Dari component of language ini kita sebetulnya nyarinya sentence ya, atau kalimat, dan kemudian nanti dari sentence itu kita akan belajar menambahkan tense pada kalimat kita. Kemudian yang sudah kita pelajari dari struktur yang ada di sini itu baru hanya dua, yaitu dimana kita sudah mempelajari tentang phoneme dan morpheme ya, dimana kita tahu apa itu morpheme, prefix dan juga suffix ya. Nah, di sini kita sudah pelajari itu ya. Nah, ada morpheme, kemudian ada ada phoneme maksudnya ya, kelewat. Ada phoneme, kemudian ada juga morpheme. Nah, untuk malam ini kita akan melanjutkan di bagian yang ini teman-teman, di bagian yang word ini ya. Nah, untuk malam ini kita akan melanjutkannya ke bagian yang word. Nah, untuk mempelajari word ini, teman-teman, saya harapkan teman-teman mempersiapkan waktu untuk mempelajarinya. Karena kenapa? Karena mungkin tidak mungkin ini akan memakan waktu lebih lama daripada seperti biasanya. Nah, kalau yang video yang lalu ini hanya sekitar 46 menit ya, kita sudah selesai menjelaskannya. Karena kenapa? Karena penjabarannya itu sangat simpel sekali, dimana saya hanya menjelaskan phoneme itu apa, kemudian morpheme itu juga apa. Nah, tapi di malam ini materi saya biasanya slide itu cuma 10, ini slide-nya lumayan banyak ya. Ada kira-kira 15 slide. Dan nantinya kita akan membahas tentang words, di mana word itu nanti kita akan belajar juga tentang noun sama verb seperti itu ya. Nah, ini kita dua, dan ini pun belum selesai semua, baru dasar-dasarnya aja. Nanti mungkin malam minggu ke depan kita akan belajar verb lagi, belajar tentang word lagi, yaitu melanjutkan atau menuntaskan bentuk daripada verb seperti itu. Oke, mudah-mudahan teman-teman malam ini kita diberikan kelancaran ya dalam melakukan pembelajaran. Oke. Kita bisa mulai ya kelasnya ya teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum dimulai kita review sudah, kemudian tinggal satu lagi, yakni kita berdoa berharap pelatihan kita atau pembelajaran kita malam ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing, dipersilahkan. Oke, terima kasih teman-teman sudah selesai berdoa ya. Dan saya harap teman-teman di sini juga ikut berpartisipasi dalam hal pengembangan vocabulary. Nah, sebelum kita mulai, ayo teman-teman, saya minta sumbangsi satu kata benda ya dan satu kata kerja. Silakan teman-teman ketik di menu pemesanan, kirimi saya seperti ini ya, misalnya work seperti itu. Ini kita kasih nama N di sini dalamnya, kemudian ada lagi yang namanya misalnya work seperti ini. Nah, ini kasih verb. Nah, dimana dua kata ini adalah noun dan verb. Nah, teman-teman, saya minta dari teman-teman masukkan yaitu satu kata yang berbentuk noun atau kata benda, dan yang satunya lagi adalah berbentuk kata kerja. Silakan, saya minta itu. Nanti sambil jalan ya, kita akan mulai membuka yang namanya PowerPoint-nya, dan akan saya mulai slide ya. Oke.
Oke, selamat datang Kak Burhan. Ya, mudah-mudahan Kak Burhan sehat selalu. Oke, thank you Kak Dery Mukarom, Door dan Bye. Oke, yang lainnya silakan ikut mengirim juga berpartisipasi. Saya butuhkan satu kata untuk nama benda dan satu kata untuk kata kerja ya seperti itu. Yang nanti seperti biasa akan kita gunakan untuk menambahkan pembelajaran kita ya. Nanti kata-kata yang teman-teman kirim nanti akan saya gunakan untuk contoh ke depan. Oke, terima kasih Kak Atmob sudah mengirim. Ada play sebagai verb, ada bird sebagai noun. Oke, thank you. Next, Kak Ati silahkan, Kak Dilah juga silahkan ya. Kak Galuh, Kak Burhan silahkan. Kita sumbangsi satu kata benda dan satu kata kerja. Oke, wait a minute. Oke. Oke, sudah cukup ya. Tidak ada lagi yang mengirim. Apa masih bingung mau ngirim apa ini gitu? Silakan teman-teman dicari saja satu kata nama benda dan satu kata lagi satu kata lagi itu kata kerja. Oke, terima kasih Pak Astomo. Partition and install ini programmer sekali ya. Ini bahasa-bahasa orang programmer seperti ini ya. Ada partition, ada install. Oke, then wait, saya bakal invite teman-teman yang dari grup programming dulu. Ini biar ikut nimbrung bersama kita ya. Oke, sudah dimulai. Oke, ya. Nah, sekarang kita mulai saja kelasnya. Sambil berjalan kita nunggu yang lain teman-temannya. Oke, Kak Burhan juga ikut mengirim. Ternyata ada run, verb, table, and Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan kata-kata yang sudah dikirimkan nanti bisa membantu saya. Oke, lanjut ke materi ya. Oke, malam ini saya buka dulu dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari tentang word, di mana kita kemarin sudah mempelajari yang namanya component of language bagian 1 dan 2, yaitu phoneme sama morpheme ya. Masih bersama saya Hasan. Untuk quote malam ini saya mengutip dari quote-nya Albert Einstein. Dia bilang someone who's never made a mistake ya. That's someone who's never tried something new. Artinya orang yang tidak pernah melakukan sebuah kesalahan, maka seseorang itu tidak akan pernah mencoba sesuatu yang baru. Nah, jadi teman-teman bukan berarti Albert Einstein itu setuju kalau kita selalu melakukan kesalahan, bukan ya. Tapi artinya adalah ketika kita melakukan sebuah kesalahan, nah artinya kita lagi belajar, gitu ya. Nah, ini dalam konteks belajar. Tetapi ketika kita dalam belajar tidak melakukan kesalahan, ya kan, itu mustahil banget gitu kan. Nah, berarti itu udah expert, itu nggak perlu belajar lagi, tapi harusnya mengajar seperti itu. Oke, lanjut untuk di materi malam ini kita akan fokus di sini teman-teman ya, di bagian yang word. Nah, kemudian sudah kita singgung bersama di pertemuan pertama bahwa word ini adalah bagian daripada part of speech ya. Nah, kalau di kita nyebutnya part of speech ya, atau kalau saya sendiri sih nyebutnya, saya singkat aja ya, POS gitu. Nah, tapi setelah saya mempelajari lebih dalam, malah ini saya omit, saya hilangkan. Nah, yang saya tahu adalah word. Word itu memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia memiliki 8 unsur. Yang pertama adalah noun, kemudian ada verb, kemudian ada pronoun, ada adjective, ada adverb, ada conjunction, ada preposition, juga ada interjection. Oke, wait. Oke, welcome to Mr. Alfian. Dan sekarang kita akan mempelajari noun terlebih dahulu. Nah, tadi kan sudah saya minta ya teman-teman untuk mengirimkan satu kata satu kata benda dan satu kata kerja. Nah, ini kita akan gunakan nanti sebagai contoh. Aku memang selalu salah. Oke dah, nggak usah baper gitulah ya. Oke, yang pertama kita bahas noun.
Kalau orang Sunda bilang ini apa ya? Nah, itu pun kalau bentuknya O-nya diganti A dan U-nya diganti O ya, noun gitu ya. Nah, tapi dalam bahasa Inggris ini juga dibaca noun ya. Nah, noun itu apa sih? Noun itu biasanya hadir dalam kamus atau biasa seperti kamus Oxford atau yang lainnya ya. Itu ditandai dengan huruf N seperti ini ya, atau dalam kurung lah huruf N. Artinya dalam kamus bahwa kata yang ditandai huruf N ini itu adalah noun. Kemudian kalau di bahasa kitanya apa noun itu? Noun itu adalah kata benda ya. Kata benda itu apa sih? Yang jelas kata benda itu adalah kata yang merujuk ke sebuah benda. Nah, berdasarkan yang saya ambil pengertian dari dua resource kita, yaitu yang pertama Oxford dan juga yang keduanya Cambridge ya. Yang pertama noun itu adalah sebuah kata ya yang menunjukkan ke orang atau seseorang ya, seperti nama orang atau apa namanya, profesi orang ya. Kemudian yang keduanya itu adalah tempat ya, seperti nama kota ya. Kemudian sebuah benda ya, atau sebuah kualitas atau sebuah aktivitas. Nah, seperti plan, joy, tenis ya. Nah, ini juga disebut dengan kata noun. Sorry, ini juga termasuk dalam noun, maksudnya begitu. Nah, sedangkan untuk yang dari Cambridge itu ada pengertian seperti ini. A word that refers to a person, place, thing, event, substance, or quality. Nah, artinya hampir sama ya. Cuma ini kalau di sini kan diberi contoh, kalau di sini enggak. Jadi noun itu adalah sebuah kata yang menunjukkan seseorang, tempat, benda, kegiatan, atau yang sejenisnya ya, seperti substansi atau quality. Nah, quality ini apa, lebih kepada kualitas ya, seperti itu. Jadi berdasarkan Oxford sama Cambridge, mereka menafsirkan bahwa noun itu hampir sama ya. Jadi noun itu adalah kata yang bisa mendeskripsikan sebuah sebuah orang. Apa namanya? Bisa digunakan untuk mendeskripsikan orang gitulah lebih tepatnya ya. Kemudian mendeskripsikan tempat, kemudian mendeskripsikan benda ya, quality atau juga activity ya. Nah, ini juga sama ya, tidak jauh lah bedanya lah ya antara Oxford dengan Cambridge tentang pengertian noun. Nah, kemudian di sini saya buat sebuah pertanyaan, kemudian how many types of noun? Jadi ada berapa sih macamnya noun itu? Nah, kalau di sini saya bagi menjadi dua. Ada noun yang berdasarkan bentuknya dan ada noun yang berdasarkan kuantitinya. Begitu ya. Nah, kalau yang based on its form, ada yang disebut dengan concrete, ada yang disebut dengan abstract. Sedangkan kalau yang untuk based on quantity, ada yang uncountable, ada yang countable. Oke, mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar ini mungkin sudah paham ya. Tapi buat teman-teman yang memang dari dasar sekali, insya Allah materi ini akan membantu kalau memahami apa yang saya sampaikan ya. Nah, tapi di pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa mencintai sesuatu itu harus dengan meskipun ya, bukan dengan jika atau kalau gitu. Oke. Nah, nanti di based on quantity ini selain ada uncountable, ada yang namanya countable. Juga nanti di countable ini kita akan pelajari tentang singular sama plural. Nah, di plural ini nanti ada yang namanya regular, juga ada yang namanya irregular. Nah, ini akan lumayan panjang ya pembahasan kita. Oke, tapi yang perlu diingat oleh teman-teman adalah pembagiannya yang seperti ini ya. Ini rumus dasar yang saya berikan secara cuma-cuma untuk teman-teman dalam mengingat noun. Rumus dasarnya saja. Nah, ketika teman-teman yang di college atau yang di university nanti bakal ketemu sama yang namanya macam-macam noun ya. Nah, itu sudah pembagiannya kelas wah gitu ya. Tapi yang saya berikan ini benar-benar dasarnya saja dulu ya. Ada nanti maskulin noun, kemudian ini noun itu noun ya kan. Nanti lama kelamaan jadi noun gitu semuanya ya. Nah, untuk malam ini saya berikan secara dasar materi yaitu tentang noun yang dibagi menjadi dua. Ada noun yang berdasarkan bentuknya, ada noun yang berdasarkan kuantitinya ya. Nah,
Ya, apalagi Mas Admob ini ya. Oke, dilanjut. Nah, kemudian setelah itu kita akan mempelajari tentang yang pertama itu concrete noun. Nah, concrete noun ini, apa sih concrete noun ini? Concrete noun itu adalah sebuah kata benda ya yang bisa diidentifikasi melalui satu daripada 5 indera perasa ya. Nah, yang pertama taste, rasanya, kemudian touch, apakah bisa disentuh atau tidak. Yang ketiganya adalah sight, bisa dilihat atau tidak ya. Kemudian hearing, apakah bisa didengar atau tidak. Dan smell, dicium, apakah itu tercium baunya atau tidak, seperti itu ya. Ini concrete noun. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya, concrete noun itu adalah benda yang bisa diidentifikasi dari salah satu 5 yang ada di sini ya, seperti ini ya, seperti apa tuh, taste, touch, sight, hearing, or smell, seperti itu. Jadi kalau concrete noun itu bendanya bisa dilihat. Nah, di sini saya sengaja beri gambar ada buku. Nah, buku ini masuk dalam concrete noun dengan menggunakan metode sight, ya. Begitu juga apel, ya, begitu juga pohon, bisa semua ya. Nah, ada peralatan-peralatan, kemudian ada binatang-binatang. Nah, kemudian selain itu juga mereka bisa disentuh, ya. Buku bisa kita sentuh, apel bisa kita sentuh, pepohonan ini juga bisa kita sentuh, dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan concrete noun. Intinya, concrete noun itu adalah benda yang nyata, yang bisa dilihat secara kasat mata, bisa dirasa, bisa dicium baunya mungkin ya. Kenapa saya bilang mungkin? Karena di awal saya mempelajari ini, si mentor saya nggak bilang kalau yang namanya concrete noun itu bisa hanya dengan mencium ya. Oke, saya garis bawah yang ini. Oke, tapi yang jelas concrete noun itu adalah noun atau benda yang bisa kita lihat secara kasat mata lah. Itu lebih lebih apa namanya? Itu lebih kita kedepankan ya. Oke, selanjutnya setelah concrete noun, kita juga akan membahas sedikit tentang abstract noun. Apa sih abstract noun itu? Abstract noun itu adalah benda yang tidak bisa ya dirasakan oleh 5 indera perasa tadi ya. Dan ini kebalikan daripada yang concrete noun. Kalau concrete noun itu bisa diidentifikasi melalui satu daripada 5 perasa, nah kalau yang ini enggak. Ini pokoknya abstract noun itu nggak bisa diidentifikasi berdasarkan 5 hal ini. Tesnya ya bisa di touch-nya, atau bisa dilihatnya, atau bisa didengarkan, atau bisa diciumkan. Jadi abstract noun itu kebalikan daripada concrete noun ya. Seperti itu. Oke, dan kemudian ada lagi yang namanya countable sama uncountable noun. Nah, kita bahas yang uncountable dulu ya. Uncountable noun ini adalah nouns ya, yang tidak bisa dihitung, atau ini tidak mungkin bisa dihitung aja ya. Contohnya seperti bahan-bahan cair ya, itu uncountable, seperti itu. Seperti pasir atau udara. Nah, ini tidak bisa dihitung. Bahkan nih saya tambahkan lagi di sini ya. Ini liquid, kemudian ini ada gambar uang ya. Ada di sini beras, dan di sini ada namanya icon seperti ini. Ini untuk menunjukkan knowledge ya. Nah, seperti itu. Untuk pengetahuan. Nah, jadi ini hal-hal yang tidak bisa kita hitung. Ini mereka hanya contohnya ya, contohnya saja. Nanti di kehidupan nyata kita akan banyak menemukan benda yang bisa dihitung dan benda yang tidak bisa dihitung. Nah, nanti untuk menjabarkan benda yang tidak bisa dihitung adalah benda yang tidak mungkin untuk kita hitung. Jadi contohnya gimana? Kalau benda yang tidak bisa dihitung, bukannya beras ini bisa dihitung ya? Ya silahkan saja kalau ngomong hitung beras, bisa kok. Duit juga bisa dihitung secara nominal. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris, contohnya begini, uh, kita punya uang 5.000 lah ya. Kita punya uang 5.000. Sedangkan mata uang kita adalah rupiah, gitu kan? Nah, seperti ini. Nah, sedangkan uang itu bahasa Inggrisnya adalah money, seperti itu ya. Nah, ini saya kasih contoh dulu.
Jadi money. Oke, maaf tulisannya bagus sekali. Oke. Ketika kita membicarakan tentang uncountable ya, maka yang dimaksud dengan tidak bisa dihitung itu, kenapa uang tidak bisa dihitung? Contohnya begini, ketika kita akan belanja. Nah, misalnya nih, yang belanja itu misalnya Mbak Dila belanja ke Kak Dery ya. Nah, dari Kak Dery itu misalnya, oh, someone here that annoying. Astagfirullah. Namanya keren kali, Bang. Bang, ganti nama dulu, Bang. Iya, Bang. Allahu Akbar. Ya, mohon maaf teman-teman atas ketidaknyamanannya ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya 500 dan ini satuan uang kita ya, rupiah. Nah, kemudian oke. Dan kemudian ini adalah money. Money itu adalah uang dalam bahasa Inggris. Oke. Asumsinya sepertinya begini. Misalnya Mbak Dila belanja ke tokonya Pak Tomo lah, seperti itu. Ya. Mbak Dila belanja ke tokonya Pak Tomo, kemudian untuk belanjanya Mbak Dila itu menghabiskan uang sebesar Rp500, seperti itu. Kemudian Mbak Dila ini mau bayar dan bilang ke Pak Tomo, dan Pak Tomo menyatakan harga daripada biaya yang harus dikeluarkan oleh Mbak Dila adalah Rp500. Nah, tetapi bukannya bilang Rp500, tapi dia bilang 500 money gitu ya, 500 money. Nah, ini nggak boleh, nggak bisa langsung ke money-nya, atau dalam bahasa Indonesia itu uang ya. Misalnya, oh 500 uang, itu kan bahasanya apa ya, kayak kayak aneh ya. Berapa uang gitu kan? 500 uang, what? gitu kan. Nah, ini maksud yang tidak bisa dihitung itu adalah ketika kita menyebutkan nama bendanya tanpa apa namanya? Tanpa kuantiti nih di sini dijelaskan ya, tanpa kuantiti. Nah, artinya ketika kita mau menghitung uang itu ada yang namanya takaran uang atau satuan uang, yaitu rupiah kah ya, atau sen kah, atau dolar kah, seperti itu. Nah, itu baru bisa misalnya 500 rupiah seperti itu ya, bukan berarti langsung ke uangnya. Nah, ini yang dimaksud dengan benda yang tidak bisa dihitung. Contoh, saya mau beli nasi gitu kan. Nah, pasti orang itu nanyanya pasti nggak bakalan berapa nasi, nggak bakalan. Pasti dia bilang berapa bungkus, berapa piring ya kan, tapi tidak dengan berapa nasi gitu kan. Nah, nanti kalau semisal Pak Tomo yang jualan nasinya, halo Mister, I wanna buy rice, misal seperti itu. Nah, kemudian Mister Tomonya sampaikan bahwa so how many rice gitu misalnya you wanna buy, itu kan nggak mungkin. Pasti dia bilang berapa kilo, how many kilos you wanna buy, misal seperti itu. Jadi harus ada yang namanya kuantitinya ketika akan menyebutkan sebuah benda yang sifatnya uncountable ya. Contoh, kopi lah, kopi juga uncountable ya kan, kopi. Kenapa uncountable? Karena tidak bisa langsung disebutkan dari jumlah langsung ke kopi, itu harus ada yang namanya quantity atau state-nya ya. Ya, misalnya nih Pak Tomo jualan kopi, misalnya yang tadi Kak Burhan lah yang mau beli. Kak Burhan, Mr. Tomo, I want order your coffee. Nah, Pak Tomo nanya lagi, so how many? Misalnya, Kak Burhan bilang dua, two coffees, misalnya begitu. Kan nggak mungkin ya, harusnya two glass atau two cup of coffee, seperti itu. Jadi harus ada kata penyebutnya, seperti itu ya. Jadi yang menentukan kuantitinya itu, jumlahnya harus berapa, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan uncountable noun, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke countable. Jadi kalau countable ini eh, apa namanya, perlawanan atau ya lawanan daripada uncountable, kebalikan ya, kebalikan daripada uncountable. Kalau yang uncountable tidak bisa dihitung langsung kepada nama bendanya, nah kalau countable ini bisa. Contohnya berapa? Contohnya apa? Contohnya di sini di depan kita punya nih buku misalnya. Buku ini bisa langsung kita hitung ke nama bendanya ya. Contohnya itu 2 buku, 3 buku, seperti itu ya. 4 buku. Mau beli berapa buku? 5 buku. Ya, berarti kita tinggal 5 bucks seperti itu. Nah, kalau memang kita butuhnya apa namanya?
berapapun jumlahnya, ketika kita bertemu dengan countable noun itu, maka kita cukup memperhatikan yang namanya apakah dia lebih dari satu atau kurang dari satu, ya seperti itu. Nah, sementara untuk pengertiannya countable nouns itu lebih ditujukan untuk item atau hal atau barang yang bisa dihitung seperti itu. Nah, di sini jelaskan even if the number might be ordinarily high, misalnya seperti itu, like counting all the people in the world, seperti itu ya. Nah, jadi meskipun ini dalam hitungan jumlah besar seperti menghitung jumlah orang di seluruh dunia ya, dan itu tetap yang namanya countable noun seperti itu. Jadi berapapun jumlahnya, kalau memang dia itu bentuk noun-nya masuk ke dalam countable noun, berarti itu masih bisa dihitung ya. Nah, untuk sementara kalau yang ini kan liquid ya. Nah, berarti ini nggak bisa dihitung kecuali dengan menambahkan kata tetesnya. Misalnya, Kak Burhan, aku mau beli air dong, gitu kan. Kak Burhan bilang berapa air, kan nggak mungkin ya. Terus yang belinya bilang 7 air, ya kan. Nah, jadi bahasanya bakal seperti itu. Jadi apa ya, ambigu lah ya. Jadi pesan yang disampaikan tuh nggak nyampe. Nah, kecuali mungkin dua-duanya datang dari Mars ya. Nah, ketika datang dari Mars bahasanya mungkin agak kacau seperti itu, dan itu bisa memungkinkan ya. Nah, untuk uncountable dan countable. Dan juga untuk abstrak dan concrete. Oke, sampai sini dulu. Saya berharap teman-teman ada pertanyaan. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan yang tadi? Lanjut dulu. Ya, silahkan Kak Burhan. Dilanjut dulu. Oh, Dipahami. dilanjut dulu ya. Oke, bagi yang kurang paham boleh tinggalkan pertanyaan di mana, di pepesanan ya, silahkan. Nanti saya baca. Oke, berarti alhamdulillah ya, mudah-mudahan paham semua. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang namanya countable dan kalau yang namanya noun ada uncountable dan countable. Nah, seharusnya saya di sini kurang satu ya slide-nya. Harusnya di sini ada saya jelaskan yang namanya countable itu singular dan plural. Tapi oke. Saya ada notepad ya, nanti saya jelaskan di sini. Oke, saya atur dulu notepadnya biar nampak besar tulisannya. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini saya buat, ini juga udah gede sih sebetulnya, 26 lah, lumayan. Nah, untuk noun yang bentuknya countable ya, itu kita memiliki dua bagian ya, seperti yang sudah kita singgung di depan di sini, bahwa yang namanya countable noun itu memiliki singular dan plural ya. Dan ketika singular dan plural itu harus ada yang namanya regular dan irregular. Nah, ini juga dipelajari sama kita ya. Nah, untuk yang uncountable itu tidak memiliki bentuk pluralnya ya. Nah, sementara kalau yang countable itu memiliki singular dan plural. Oke, kita bahas dulu singular. Apa sih singular noun itu? Singular noun itu adalah kata benda seperti ini yang jumlahnya tunggal. Nah, kita ambil contoh, misalnya saya buatkan contohnya adalah bird seperti ini ya. Oke. Bird ini kan kalau tanpa huruf S ya, teman-teman pasti tahu. Ini dia jumlahnya 1 ya. Nah, kalau ditulis seperti ini ya, bird itu jumlahnya 1 seperti itu. Nah, sedangkan fungsi daripada singular dan plural daripada countable noun ini seperti ini. Jadi kalau singular itu semua kata benda yang termasuk dalam countable singular noun itu jumlahnya pasti dan harus tunggal. Nah, sedangkan untuk yang plural itu jumlahnya harus jamak ya. Kata benda yang jumlahnya jamak. Artinya jamak itu harus lebih dari 1. Nah, ketika kata benda ini menjadi jamak, ini akan mengalami perubahan ya dalam struktur katanya. Perubahan atau penambahan kata. Penambahan huruf di akhir kata ya. Contoh, untuk yang plural biasanya itu ditambahkan yang namanya s atau is di akhir kata.
Nah, untuk bug ini yang kita jadikan sebagai sampel atau contoh, ketika dia jadi plural, maka kita cukup menambahkan huruf S di belakangnya seperti ini. Ya. Nah, ini jumlahnya lebih dari satu. Nah, jadi ketika teman-teman menemukan kata yang ada indikasi bahwa ini adalah kata benda, kemudian di belakangnya ada huruf S-nya, nah maka kata tersebut jumlahnya lebih dari satu, seperti itu. Ya. Nah, kalau yang ini, nah ini saya ambil dulu. Yang seperti ini, kita masukkan ke dalam kategori yang namanya regular. Ya. Nah, jadi ini regular. Jadi kalau yang namanya regular itu kita cukup menambahkan S atau IS, ya. Nah, sedangkan ada lagi satu lagi namanya itu adalah irregular, ya. Nah, seperti yang ini ya, irregular. Nah, jadi kalau yang ini itu tanpa format atau penambahannya tidak jelas. Karena yang irregular ini perubahannya tidak beraturan. Kalau yang regular berarti perubahannya beraturan. Contohnya apa? Misalnya contohnya begini. Yang paling yang paling setiap hari kita temui lah. Misalnya kalau di regulernya, kalau di sini, kalau singularnya itu saya dapat contoh misalnya seperti ini ya. Nah, ini jumlahnya satu ya. Jumlahnya satu, tunggal. Nah, seperti ini. Ini artinya adalah laki-laki ya, seorang laki-laki lah, man atau bug ya. Nah, sekarang ketika dia kita jadikan plural, maka dia tidak bisa masuk ke dalam sini, masuk ke ranahnya si yang regular ya. Jadi dia nggak bisa bentuknya seperti ini, man seperti itu. Ini nggak bisa ya, ini nggak bisa, ini nggak boleh. Tetapi dia harus masuk ke dalam irregular. Bentuknya kayak mana? Bentuknya seperti ini. Nah, ya. Dan ini formatnya tidak bisa kita tentukan. Apakah dia akan berakhiran apa atau berubah apa hurufnya itu tidak bisa ditentukan, ya. Nah, makanya irregular noun ini di sini saya kasih tanda tanya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas lagi ada beberapa kata benda yang berakhiran IS. Kalau di sini kan baru S ya. Nah, ini penambahannya S. Nah, ada yang berakhiran IS. Contohnya apa, Bang? Contohnya begini. Di sini saya kasih contoh lagi, yaitu adalah box seperti ini. Ya. Nah, ini jumlahnya satu. Nah, ketika dia regular, dia tidak masuk ke regular, tapi dia masuk ke regular. Nah, kita tambahkan belakangnya IS seperti ini. Ini jumlahnya lebih dari satu. Oke, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bahkan bisa lebih. Nah, untuk teman-teman yang sering menulis, mungkin ya, menulis entah itu menulis bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau apapun itu ya. Nah, ketika teman-teman dalam bahasa Indonesia melakukan pengulangan misalnya. Sorry, ini kurang tanda kurang. Misalnya seperti ini. Di lemari ya terdapat buku-buku seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ya, ini nggak bisa kita sebut atau kita tulis dengan book seperti ini ya, book itu nggak bisa ya. Nah, kemudian bisanya gimana? Nah, kita bisa dengan menggunakan seperti ini, books seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita akan melakukan pengulangan kata pun ini bisa digunakan. Artinya, nah kalau kita menulis buku-buku, berarti kan bukunya jumlahnya lebih dari satu toh. Nah, berarti ini masuk ke dalam plural, bentuk yang plural, yang bentuk yang jumlahnya jamak atau lebih dari satu ya. Nah, nanti ini bisa juga digunakan untuk penulisan kata pengulangan seperti itu, untuk kata benda ya, seperti itu. Oke,
Untuk yang apa namanya? Untuk Oke, untuk yang singular dan plural sudah kita bahas ya. Jadi nanti ke depan kita tinggal bahas verb. Oke, dan yang ini saya simpan filenya, nanti saya bungkus dalam satu file seperti biasa. Setelah pembelajaran kita bagikan filenya ya. File latihan, baik itu slide-nya dan juga file-file yang lain. Oke, saya buat dulu ini pertemuan kedua ya. Second main. Edition. Oke teman-teman, silakan ada yang mau ditanyakan kah? Atau cukupkah? Kalau memang cukup nanti kita lanjut ya. Oke sebentar saya lihat dulu. Tanya Kak. Oke silakan. Ya nanti recordnya di save di Telegram. Di save di Telegram, dibagikan di Telegram ya. Oke silakan. Gimana cara membedakan kayak kapan kita pakai S sama IS-nya? Oke, dalam penggunaan S atau IS itu ada yang namanya aturan ya, dimana aturan itu kalau yang namanya S ya, yang penambahannya S. Oke, bentar ya, saya buat dulu di sini. Oke, penggunaan S dan IS pada kata benda ya, pada kata benda plural. Oke. Yang pertama, S ini untuk seluruh nama benda yang tidak diakhiri dengan tidak diakhiri dengan seperti ini. CH, X, kemudian Y, kemudian O, dan CH, X, Y, O, satu lagi apa sih? Aku lupa. SH, ya, seperti itu. Nah, sisanya berarti pakai yang itu, ya. Jadi kamu ketika kita ketemu yang namanya seperti ini, watch, ya, seperti ini, jam tangan. Ini kalau kita tambahkan di sini, kalau kita tambahkan sini lah, a watch. Ini kan satu, ya kan? Tapi nanti bakal ketemu yang namanya watches. Nah, ini jam tangan dua, atau jam tangannya bentuknya lebih dari satu. Penambahannya adalah IS. Intinya, kalau akhiran katanya itu berakhiran dengan huruf-huruf ini, CH, kemudian X, kemudian Y, kemudian O, kemudian SH, ini harus menggunakan yang namanya akhiran IS, ya. Tapi kalau tidak, silahkan gunakan yang S saja. Misalnya kita punya dua lemari, ya, cupboard. Nah ini kan akhirannya apa nih? Nah akhirannya kan D, ya. Nah, berarti sudah tinggal tambahkan aja cupboards seperti itu, ya. Oke, gimana Mbak Dila? Paham. Oke. Kalau masih bingung silahkan tambahkan di itu aja, di pesanan ya. Oke, tadi ada yang mau nanya lagi, Mas Jamal ya, silakan Mas Jamal. Mana Mas Jamalnya, masih ada? Oke Pak Kaburhan, ada yang mau tanya? Udah paham. Oh, udah. Oke, untuk yang itu cara mengetahui bahwa itu kata bendanya beraturan sama tidak beraturan itu gimana? Itu ada yang namanya regular irregular list yang bentuknya itu khusus gitu loh sebetulnya. Tapi tinggal nanti kita sebetulnya kalau udah belajar bahasa Inggris itu ya, sebetulnya kita tidak boleh lepas dari yang namanya kamus gitu sebetulnya. Karena sebagai kita tuh sebagai pembelajar, kalau kita melupakan sumbernya ya agak sulit juga. Dan sekarang bukan penyebab, permasalahannya adalah banyak di kita ini, di Indonesia ini, banyak kamus-kamus berkeliaran dengan nama misalnya 1 miliar vocabulary dan lain sebagainya, dengan tanpa membubuhi apakah
ini dia itu masuknya ke plural noun atau singular noun atau apakah dia kata benda atau apapun itu ya. Ini jarang banget. Nah, kalau saya sendiri sih saya menggunakan ini. Teman-teman bisa lihat di kamera. Sebentar saya aktifkan dulu. Nah, kalau saya biasanya, saya nggak bawa kah? Oxford saya mana yang kecil? Oh, di kamar yang satunya lagi. Oke, nanti saya tunjukkan ke teman-teman ya. Nah, tapi selama ini saya gunakan online Oxford atau Cambridge Online. Itu sangat membantu untuk saya pribadi sebetulnya. Dan bahkan kalau teman-teman sering buka Google Translate juga sebetulnya ada ya. Nah, seperti ini misalnya nih. Bentuk yang Google Translate kita buka misalnya cover seperti ini, translate. Nah, nanti di sini juga terdapat sih sebetulnya dia tuh. Kayak, oh ini nggak ada ya. Coba saya rubah dulu jadi English misalnya. Detect language jadi English, mana English? English. Oke, English. Biasanya dia tuh nongol di sini ya. Ada yang namanya kata benda atau apa gitu. Nah, kalau kita lari ke misalnya ke Cambridge ya. Di Cambridge ini kita bisa ketemu yang namanya seperti ini. Oh, ini juga nggak ada. Oke, kita lihat dulu apakah ada. Dan ini nggak ada ya. Nah, misalnya kita buat yang baru, misalnya board seperti ini. Yang saya harapkan itu dia muncul dengan kata ininya loh. Tapi ini nggak muncul ya. Nggak muncul juga dia. Nah, jadi singkatnya kalau kita memang mau mengenali itu ada kata benda yang selalu dalam bentuk jamak. Apa itu contohnya? Contohnya informasi. Ya, informasi itu tidak bisa disebutkan, maksudnya pasti jumlahnya selalu banyak gitu karena dia juga termasuk dalam uncountable. Benar nggak? Kata benda yang selalu dalam bentuk jamak, apa itu contohnya? Kata benda yang selalu dalam bentuk jamak, apa itu contohnya? Maksudnya gimana Pak Tomo? Coba dipakai suara aja lah, jangan pakai tulisan. Kan ada tuh yang dia kan di apa dipakai di mana saja dia tetap bentuknya jam, bukan bentuk tunggalnya yang dipakai tapi bentuk jamak. Oh, bentuk jamaknya ya. Kayak semacam data itu juga jamak ya. Kan Ya, ininya kan datum ya, singularnya ya kan. Nah, tapi data itu jamak dia. Nah, itu jadi kita ketemunya di mana nih yang seperti seperti ini, yang seperti yang tadi siapa yang tanya tuh, Kaburhan ya. Jadi untuk menandainya kalau saya pribadi itu selalu menggunakan source yang memang saya gunakan untuk belajar seperti Oxford ya seperti itu atau Cambridge. Nah, biasanya di dua ini selalu memberikan tanda seperti ini. Untuk noun misalnya kalau dia non uncountable-nya dia kasih u seperti itu, atau kalau dia bentuknya misalnya apa abstrak dia juga bilang abstrak, kalau konkret juga dia bilang konkret seperti itu. Ada tanda-tanda seperti ini. Nah, jadi kita ke depan malah lebih enak gitu belajarnya seperti itu. Oke, ada yang lain sebelum saya lanjut ke verb? Apakah cukup? Ya, dan untuk yang Pak Tomo tanya tadi saya hampir lost. Saya pikir apa ya yang saya nggak tahunya data ya seperti itu. Data awalnya datum seperti itu. Apa singularnya datum, jadinya data. Nah, kemudian kalau memang tidak ada yang bertanya, kita lanjut aja ya. Nah, di selanjutnya itu kita akan membahas tentang yang namanya verb. Nah, ini akan lumayan berat ya pembahasannya. Nah, verb ini perlu waktu 1 minggu sebetulnya untuk 7 pertemuan untuk bisa paham. Tapi saya usahakan biar 2 kali pertemuan verb ini selesai gitu. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau nggak bisa berarti kita kembali lagi bagaimana supaya bisa dilakukan seperti itu. Oke, setelah membahas noun, unsur pertama daripada word, dan sekarang kita membahas yang namanya verb. Verb ini unsur kedua daripada yang namanya words ya, yang berasal dari components of language. Nah, berdasarkan 2 kamus yang saya ambil, yaitu verb itu dia berbentuk seperti ini, tanda dalam dictionary-nya ya. Kalau arti dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. Nah, sekarang kalau di Cambridge
bilang kalau verb itu adalah sebuah kata atau frase yang mendeskripsikan sebuah aksi, kondisi, atau pengalaman. Nah, sedangkan kalau dari Oxford ini lumayan panjang ya, tapi dia ngasih contoh. Nah, ini enaknya seperti ini kalau di Oxford. Nah, jadi kalau di Oxford, verb itu adalah sebuah kata atau gabungan kata yang mengekspresikan sebuah kegiatan juga atau sebuah aksi juga. Seperti eat atau makan. Nah, contoh daripada action. Kemudian kalau dari kegiatan itu seperti happen ya, kejadian atau status seperti exist ada atau tidak ada seperti itu. Nah, ini kalau untuk programmer mungkin sudah terbiasa ya. If exists, if doesn't exist seperti itu ya. Nah, jadi untuk verb kita bisa ambil kesimpulan bahwa verb itu adalah sebuah kata atau frase yang mendeskripsikan sebuah kegiatan. Dah, itu aja ya. Intinya verb itu adalah kata yang menunjukkan sebuah pekerjaan ya. Contohnya apa kalau di kita tidur ya kan? Tidur tuh pekerjaan ya. Kemudian makan ya jelas pekerjaan. Mimpi pekerjaan bukan? Kalau mimpi kalau bermimpi itu pekerjaan, tapi kalau mimpi itu kayaknya hinaan ya, mimpi ya. Oke, gimana? Eh, oh ya, silakan Kak Jamal. Oke, jadi untuk verb itu sendiri yaitu adalah sebuah kata atau frase yang mendeskripsikan sebuah kegiatan seperti itu atau pekerjaan. Oke, lanjut. Jadi di sini sengaja saya buat semuanya serba simpel biar lebih cepat materinya tersampaikan ya. Jadi saya punya 3 poin yang akan kita bahas nanti. Nah, bukan kemudian, kebetulan malam ini kita masih stuck di sini. Dan besok saya pengennya di pertemuan minggu berikutnya itu 2 ini selesai ya. Nah, tapi untuk menyelesaikan yang 2 ini kita harus menyelesaikan dulu yang pertama, yang ini dulu. Supaya kedepannya itu lebih enak ya untuk menyelesaikan yang verb based on its function and verb based on its position. Jadi yang pertama yang kita pelajari adalah basic of verb dulu. Oke, seperti apa sih basic of verb ini? Basic of verb ini sangat mudah dipelajari ya. Basic of verb ini dia memiliki 3 bentuk. Yang pertama, dia itu ada yang namanya infinitive verb, kemudian ada yang namanya present participle verb, dan ada yang namanya past verb. Nah, ini modal utama kita mempelajari verb ya. Oke, diingat teman-teman ya, basic of verb itu kita dalam verb itu kita memiliki 3 pembahasan. Ada yang namanya basic of verb, kemudian verb based on in function, kemudian verb based on in position. Oke, kemudian yang pertama itu kita mempelajari tentang basic of verb. Itu ada yang namanya infinitive, kemudian present participle, kemudian yang ketiga past ya. Jadi kalau kita singkat seperti ini, in prepa, seperti itu ya, lebih enaknya. In pre pas atau in pres pas boleh ya. Yang penting supaya kita ingat gimana aja nyebutnya ya. Infinitive, kemudian present participle, kemudian past verb. Pokoknya 3 ini kita sebut dengan dasar daripada verb. Oke, lanjut. Seperti apa sih itu infinitive verb? Oke, saya perkenalkan. Untuk infinitive verb itu dia memiliki 3 bagian. Yang pertama ada namanya bare infinitive. Kemudian yang kedua itu to bare infinitive, dan yang ketiga itu additional infinitive. Nah, untuk infinitive verb itu sendiri adalah kata kerja asli yang tidak bertemu dengan penambahan baik di akhir, di awal atau di tengah. Tidak menerima perubahan apapun. Jadi dia tuh benar-benar kata kerja asli ya. Nah, makanya di sini ada yang namanya bare infinitive. Nah, lebih dideskripsikan lagi di sini ada bare infinitive. Kemudian bentuknya dia tuh kalau di kita disebutnya verb 1 ya. Nah, kalau di luar sana dinamainya dengan bare infinitive. Tapi kalau di kita disebutnya verb 1. Oke? Contohnya apa? Contohnya ini, work. Jadi bare infinitive ini tidak menerima penambahan s, tidak menerima penambahan worked, atau tidak menerima penambahan to atau yang lainnya ya. Nah, maka si work tadi dinamakan dengan bare infinitive ya.
Ya, kalau di kita disebutnya sebagai verb 1. Ingat, ya. Nah, harapan saya setelah malam ini teman-teman tidak lagi menyebutnya dengan verb 1, melainkan dengan nama bare infinitive. Karena untuk memudahkan mempelajari materi-materi yang datang dari website luar atau seperti Oxford, Cambridge, atau buku-buku yang datang dari luar, biasanya teman-teman yang rajin belanja buku ya di Amazon atau di eBay atau di tempat-tempat yang lain. Oke, kemudian di sini ada lagi selain work, contohnya itu adalah it, ya. Nah, kenapa saya gunakan dua? Nah, ini untuk memudahkan kita dalam mengolah informasi ke depan tentang penggunaan verb di present participle dan di past, ya. Nah, intinya bare infinitive itu adalah kata dasar yang tidak menerima perubahan atau penambahan. Kata walk, nah berarti walk. It, ya berarti it's gitu ya. Nggak ada it's, nggak ada walks, nggak ada. Semuanya serba asli. Oke, kemudian yang kedua, ada yang namanya dengan to bare infinitive. Apa itu to bare infinitive? Nah, formatnya adalah to plus bare infinitive. Oke, karena di sini kita sebut dengan verb 1 tadi ya, maka saya ulangi, saya turunkan di sini verb 1-nya. Jadi, to bare infinitive ini adalah kata kerja yang ditambahkan awalannya to, seperti itu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya kita turunkan yang ini ke sini. Kita tambahkan to depannya, kemudian kita turunkan bare infinitive-nya ke sini ya. Oke, jadi to work, seperti itu. Kemudian yang kedua juga kita turunkan di sini ya, dengan menambahkan kata to di depannya, yaitu to eat ya, seperti itu. Nah, dan yang ketiga ada yang namanya additional infinitive. Nah, additional infinitive ini biasanya itu tergantung daripada penggunaan subjeknya. Nah, subjeknya ini harus yang pertama bentuknya itu singular ya, atau tunggal, dan atau ketika dia menggunakan pronoun ya, itu bentuknya yang third singular person atau orang ketiga. Contohnya nama orang, nama tempat. Nah, boleh kita gunakan yang namanya verb 1 atau additional infinitive, yaitu bare infinitive plus s dan atau is ya, seperti itu. Nah, untuk contohnya kita turunkan lagi dari work ke sini ya. Nah, kemana ke work? Nah, tambahannya karena ini additional infinitive, berarti ada kata kerja yang akhirannya s atau is. Nah, di sini kita tambahkan akhiran s. Karena kenapa? Karena yang bentuk kata kerja seperti ini masuk ke dalam additional infinitive. Dan nanti teman-teman bakal temui di beberapa tulisan ada kata kerja yang akhirannya s atau bahkan is, seperti itu. Ya. Nah, jadi dari bare infinitive ini kita tinggal tambahkan akhiran s atau is. Nah, makna daripada semua ini itu tetap sama ya. Nah, kemudian yang kedua, it ke sini. Tinggal tambahkan s. Nah, ini baru pakai jika. Jika syaratnya tuh ini dua ya. Menggunakan subjek yang bentuk singular atau ketika menggunakan pronoun itu menggunakan yang namanya third person ya, atau orang ketiga. Nah, orang ketiga itu biasanya kita sebut dengan nama dia laki-laki, dia perempuan, atau benda itu, atau barang itu, atau tempat itu, atau hal itu. Nah, biasanya seperti itu ya. Kalau orang ketiga itu ya antara dia perempuan sama dia laki-laki. Kalau benda singularnya ya kayak tadi, hal demikian atau hal itu, hal ini ya, seperti itu. Nah, ini ketika akan menggunakan kata kerja, maka harus menggunakan kata kerja yang akhirannya s, seperti itu. Berarti kalau semisal nih ada namanya Pak Tomo. Nah, misalnya Mr. Tomo ya. Nah, ketika saya tulis lupa mau nulis huruf T gede malah T kecil. Nah, misalnya nih Pak Tomo, secara pronoun ya, meskipun kita belum bahas, pasti teman-teman pernah belajar pronoun lah di sekolah. Mr. Tomo ini kalau kita ganti ke dalam pronoun, dia bakal jadi apa nih? Antara I, you, we, they, kemudian he, she, it. Jadinya apa? Pasti jadinya yaitu he, ya kan? Nah, ini di-convert dulu. Nah, kita melakukan konversi dari nama seseorang ke bentuk pronoun.
Jadi dari Pak Tomo ini jadi he. Nah, ketika dia he, maka penggunaan kata kerja dari mulai bear, kemudian to bear atau additional infinitive, maka dia harus menggunakan yang namanya additional infinitive. Ya. Nah, seperti ini. Add infinitive. Jadi nanti ke depan tidak usah bingung lagi tentang penggunaan kata kerja. Apakah kata kerjanya harus misalnya yang verb 1 atau to verb 1 atau verb 1 plus s atau is, ya. Nah, syarat utamanya adalah kita tahu dulu subjeknya ini bentuknya apa, ya. Kalau semisal di sini ada nama orang, kemudian ditambah kata and misalnya di sini, ya. Misalnya and me. Nah, meskipun Mr. Tomo ini sudah kita konversi ke dalam pronoun menjadi he, tapi karena dia itu jumlahnya lebih dari satu, datangnya dengan temannya, ya, maka dia tidak lagi menjadi additional infinitive seperti itu. Tapi karena berdua lebih kepada penggunaan bare infinitive, ya. Dan ini nanti kita bahas. Tapi ini saya contohkan untuk sebagai singular sama third person aja, ya, sebagai subjek. Oke, sampai sini infinitive verb, bare infinitive, to bare infinitive, sama additional infinitive. Mudah-mudahan teman-teman bingung sehingga nanti teman-teman memiliki pertanyaan. Oke, saya cek dulu kotak pertanyaannya. Oh, belum ada yang bertanya, ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Ada yang namanya setelah bare infinitive itu ada present participle, ya. Nah, present participle itu adalah bare infinitive yang ditambahkan akhiran ing, ya, seperti ini. Oke, sekarang kita hapus verb satunya, kita langsung ke sini aja. Bare infinitive plus ing. Artinya nanti harus kata kerja dasar bertemu dengan akhiran ing. Nah, di sini contohnya. Walk sebagai kata dasar, kemudian ing sebagai imbuhan atau sebagai tambahan yang harus ada dalam format present participle ini, ya. Nah, walk ing seperti itu. Kemudian yang keduanya ada it, ya, kemudian akhirannya ing seperti itu. Jadi present participle ini digunakan formatnya adalah bare infinitive plus ing, ya, atau mungkin bagi teman-teman yang masih nyebutnya verb 1, silakan sebut verb 1 plus ing, ya, sehingga hasilnya akan seperti ini. Work, walking, eat, eating, ya. Oke, present participle cukup simpel, ya. Nah, sekarang ada yang namanya basic of verb itu bagian past verb. Nah, ini yang akan harusnya makan waktu lama, ya. Oke, tapi saya yakinkan teman-teman bahwa ini tidak akan sulit setelah mempelajari ini. Oke, yang ketiga, setelah infinitive dan present participle verb, kita punya past verb. Nah, past verb ini terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada simple past dan yang kedua ada past participle. Simple past kita biasanya memanggilnya dengan nama verb 2, ya, verb 2 seperti itu. Nah, sedangkan yang past participle kita biasa memanggilnya itu verb 3, ya. Nah, harapannya mulai malam ini verb 2 nggak ada lagi verb 2, adanya simple past. Nah, apalagi teman-teman yang datang dari university harusnya memahami ini lebih clear, ya, konteksnya. Oke, kemudian di masing-masing simple past dan past participle ini mereka kita kategorikan dalam dua bagian. Yang pertama itu bentuk regular, yang kedua bentuk irregular. Begitu juga dengan past participle, ada bentuk regular, ya, dan ada yang bentuknya irregular. Oke, apa sih regular dan irregular ini? Ya, oke, saya ulangi. Regular adalah bentuk kata kerja yang menerima perubahan secara beraturan. Artinya tidak ada pergeseran huruf dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan, tidak ada. Artinya utuh, ya. Nah, makanya di sini saya contohkan simple past itu adalah bare infinitive plus d atau id, ya, atau ed lah gitu, lebih enaknya. Contohnya, nah ini dari walk tambahkan ujungnya ed, ya. Nah, ini sudah termasuk dalam simple past, tapi bentuknya adalah regular. Oke. Nah, bagaimana kalau yang irregular? Nah, irregular itu tidak bisa kita formulasikan seperti ini. Itu bentuknya kalau kata orang Jawa itu bilangnya karepmu gitu, ya. Nah, kalau kata orang Betawi itu audah gitu, ya. Itu apa sih kalau dalam bahasa Arab mungkin dia mabni bentuknya, ya.
Mabni itu ya dia gimana kata dia aja gitu, pengennya kayak gimana gitu ya. Itu yang disebut dengan irregular. Nah, jadi kalau yang regular itu bentuk simple past-nya cukup menambahkan akhiran pada kata kerja bentuk bear-nya itu akhiran, yaitu ditambahkan d atau ed. Contohnya seperti ini ya, walk tambahkan ed. Jadi walked seperti itu. Nah, kalau dalam bentuk irregular itu kita tidak bisa membuat formulasi. Karena kenapa? Karena nanti irregular itu datangnya kata kerja itu semau dewe gitu loh. Ya. Jadi gimana pengennya dia aja gitu. Nah, contohnya ini. Jauh banget kan dari dari it perubahannya ya. Nah, dari it ya kan ke at. Nah, perhatikan tuh. Ini at dasarnya kan it ya kan. Ini bare infinitive-nya adalah it. Nah, perhatikan ada berapa posisi yang pindah. Yang pertama, harusnya di sini huruf A diganti E. Harusnya di sini huruf E, iya, Eat ya, Eat jadi AT. Harusnya di sini A diganti jadi T. Nah, harusnya di sini T diganti jadi E, malah dibulak-balik ya, diputar-putar sama dia ya. Nah, itu terserah dia dah ya mau kayak gimana bentuknya. Tapi yang jelas ketika bertemu lagi nanti yang namanya simple past itu tidak menerima kalau di irregular tidak menerima formulasi. Jadi tidak ada formula khusus yang menentukan bahwa itu adalah irregular. Seperti itu. Nah, adapun bagaimana kita mengetahui bentuk simple past daripada irregular, silahkan teman-teman lihat di kamusnya masing-masing ada yang namanya irregular list ya. Nah, irregular list biasanya itu di setiap kamus ada ya. Oke, dan selanjutnya ada yang namanya past participle. Setelah simple past itu ada past participle. Nah, kita biasa menyebutnya dalam verb 3. Oke, sesuai harapannya malam ini setelah bertemu kita tidak lagi menyebutnya dalam verb 3. Lalu bagaimana kalau semisal saya seorang guru, saya ingin mengajarkan ke anak-anak saya dan merubah mindset anak-anak bahwa verb 3 itu tidak ada adanya past participle. Ya, dimulai saja dari sekarang, silahkan. Nanti pengetahuan mereka tentang verb 3 gimana? Nggak mungkin hilang ya, tapi setidaknya mereka menerima upgrade atau update informasi bahwa verb 3 itu nama lain daripada past participle seperti itu. Di past participle juga ada yang namanya regular irregular. Nah, contohnya dalam kata kerja work tadi itu tidak melakukan banyak perubahan. Itu bentuknya sama ya. Kalau di simple past-nya ujungnya ed, maka di past participle pun ujungnya pasti ed ya. Nah, kalau semisal di regular simple past-nya dia akhirnya cuma d ya, maka di sini pun pasti d seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan irregular? Sama ya, sama. Di sini tuh dia tidak bisa diformulasikan. Karena coba aja teman-teman tengok ya. Nah, kadang dia itu depannya sama it ditambahkan iten seperti ini ya. Ada juga yang namanya pokoknya nanti kita lihat yang lain ya, kayak semacam took ya atau take jadi took jadi taken, itu malah lebih ngawur mana-mana ya kan. Nah, jadi di sini kita tidak bisa formulasikan bentuk daripada irregular. Tapi yang jelas hal-hal semacam ini sudah diatur di sini di irregular list seperti itu. Nah, teman-teman bisa download di Google, ada namanya irregular list bentuk PDF atau bentuk Word, silahkan ya. Atau teman-teman mau ambil berbentuk gambar juga boleh, silahkan seperti itu. Oke, sampai sini ya. Mudah-mudahan teman-teman kehilangan sebuah kebingungannya sehingga teman-teman memahami apa yang disampaikan oleh saya malam ini. Dan kemudian di sini saya sudah siapkan untuk teman-teman ya, bahwa sesuai jadwal kita, sesuai janji kita di undangan meetingnya, bahwa di sini akan saya sertakan sebuah pelatihan. Nah, silakan teman-teman buat di kertas atau buat di laptopnya atau di handphonenya jawaban untuk masing-masing. Oke, jadi di sini tadi kita sudah mempelajari yang namanya bare infinitive sampai dengan past verb ya. Nah, ini di sini bentuk wordnya. Nah, pengennya saya teman-teman menentukan dari masing-masing kata ini ketika di-convert menjadi bare infinitive atau to bare infinitive atau additional infinitive, itu perubahannya seperti apa ya. Nah, saya kasih contoh satu ya, misalnya seperti ini. Take seperti ini,
Nah, ketika dia itu bentuknya bear, maka dia tetap take, ya, karena ini kata dasar. Oke. Nah, ketika misalnya dia itu bentuknya to bear, berarti tinggal kita tambahkan to take, seperti itu ya. Nah, to take lah seperti ini. Kemudian ketika dia bentuknya additional, maka kita tinggal tambahkan t, a, k, e, kemudian ditambahkan akhiran s ya. Nah, karena ingat, kenapa ini ditambahkan akhiran s? Karena ini bukan salah satu daripada yang ini. Nah, yang ini tuh, yang mana? Yang CH, X, Y, O, dan SH ya. Nah, kita tambahkan akhiran S seperti itu. Oke, dan ini kecoret. Luar biasa. Saya hapus dulu. Oke, dan selanjutnya present participle. Berarti tinggal tambahkan apa tadi? Formulanya kalau present participle yaitu bare infinitive plus ing. Nah, berarti kita tinggal tambahkan di sini ya. Nah, tambahkannya adalah kita ambil dulu bare infinitive-nya. Bare infinitive-nya take. Oke, di sini ya. Nah, teman-teman hati-hati. Dalam present participle ada namanya proses omitting. Nah, proses omitting ini ketika kita menuliskan seperti ini ya, kita tambahkan bare infinitive, kemudian kita tambahkan lagi di sini akhiran formulasinya yaitu taking. Nah, maka di sini agak sedikit ambigu. Maka huruf yang datang setelah atau sebelum i kita hapus ya. Jadi dibacanya taking aja. Nah, kemudian apakah take ini dalam bentuk past simple, past atau past participle yang bentuk regular atau irregular ya? Nah, dan ini kita pastikan di sini apakah take ini masuk ke dalam regular atau irregular. Ya, karena dia bentuknya itu aneh ya, seperti yang saya jelaskan, maka di sini dia tidak masuk. Masuknya di sini, di simple past. Dia bentuknya itu took ya, bukan took take seperti itu. Dan dia bentuk past participle-nya adalah taken seperti ini ya. Dan ini lumayan lah, ngawur. Take, took, taken, jauh banget ya. Nah, seperti ini. Jadi ada 10 kata di sini. Nah, kata kerja semua. Nanti saya minta teman-teman buat rubah ke dalam bentuk seperti yang saya contohkan. Oke? Silahkan dikerjakan teman-teman. Saya kasih waktu selama 10 menit. Seperti itu. Oke, saya pantengin di grupnya. Izin bertanya, bedanya penggunaan simple past dengan past participle seperti apa ya? Soalnya saya pribadi masih tertukar. Terima kasih. Oke, untuk penggunaan simple past dengan past participle itu kita tinggal lihat konteksnya aja. Kalau semisal penggunaan simple past itu biasanya dia datang setelah subjek ya, dia datang setelah subjek. Kalau misalnya dia itu past participle, dia selalu datang setelah subjek yang ditambahkan awalan have atau has seperti itu. Karena kalau bentuk daripada past participle itu dia bentuknya kalau digunakan itu masuk ke perfect tensesnya. Jadi harus ada formulasi yaitu namanya have atau has. Yang nanti have has itu diikuti dengan past participle. Participle atau disebut juga dengan verb 3 seperti itu. Oke, silakan teman-teman dikerjakan dulu. Yang saya minta silakan di screenshot dulu di SS. Nanti teman-teman isi, baik nanti dikirim lewat foto juga nggak masalah ya ke grup, atau dikirim lewat file Excel juga boleh, atau dikirim lewat coretan-coretan di kayak di Line atau yang lainnya juga boleh, silahkan ya. Nah, di screenshot dulu, sudah belum? Oke, kalau sudah saya bakal pantengin grupnya dulu. Oke, atau mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Wait a minute. Saya mau ambil ini dulu. Keluar dulu.
Oke, Mbak Dila, gimana Mbak Dila? Ada yang mau tanyakan Mbak Dila? Enggak, Mas. Cukup paham ya? Mm. Oke, silakan dikerjakan latihannya. Partisipal sendiri itu artinya apa? Kalau dianalogikan dalam bahasa Indonesia atau Arab itu apa ya? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kata kerja bentuk ketiga itu yang memang apa ya? Dianalogikan dalam bahasa Indonesia itu kata kerja yang memang sudah menunjukkan lebih ke selesainya atau hasilnya kegiatan itu gitu. Sebenarnya dua-duanya ini kalau dalam bahasa kita sih nggak ngaruh ya, dua-duanya itu. Kayak misal kalau kayak gini, kayak ada yang nanya, udah beli baju belum gitu kan? Nah, pasti kita bilang udah beli gitu, atau udah beli. Nah, nanti kalau kita mau beli juga beli sama aja gitu kan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada bedanya sebetulnya pas participle ini. Hanya saja kalau dalam bahasa Inggris agak aneh aja gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab, karena saya belum terlalu jauh memahami bahasa Arab, itu kalau di apa ya, kalau fi'il madi itu kan biasanya, nah fi'il madi, jadi fi'il madi bentuknya. Jadi sama hal yang sudah terjadi gitu loh. Seperti itu. Benar nggak sih fi'il madi? Nasoro sudah menolong. Benar kan ya? Mbak Dila benar nggak Mbak Dila? Benar. Ya, berarti benar ya, alhamdulillah. Nah, kalau fi'il mudhari kan kayaknya lagi berjalan ya. Seperti itu ya. Mm-mm. Nah, sudah Kalau benar kata perintah. Fi'il amr. Wah, luar biasa ya. Lintas bahasa ini. Oke, silakan. Ada yang sudah selesai? Oke, sama-sama Pak Sueb ya. Ayo, selamat malam Ibu Rahayu. Jadi untuk yang ini kalau mau saya tanya satu-satu nih, misalnya Mbak siapa dulu nih ya, misalnya Kak itu Pak Sueb dulu dah Pak Sueb. Untuk nomor 1 gimana jawabannya Pak? Kira-kira untuk di bear-nya isinya apa? Dibuka aja mic-nya nggak apa-apa. Silakan untuk nomor 1 Kak Sueb, apa mau jawab? Atau Mbak Dila, silakan mau coba, mau nomor yang mana? Mau can atau mother atau believe atau take atau cook atau learn, read, look for atau inform? Yang mana yang mau dicoba? Kayaknya kalau buat contoh tuh kayak kalau belum lihat orang buat kayak susah aja buatnya. Itu sudah saya kasih contoh di bawah. Iya. Harusnya Aduh. sudah familiar kalau sudah dicontohkan. Silakan ambil yang mana? Atau saya pilihkan buat Mbak Dilanya. Mana aja lah. Yang mana aja? Oke, silakan ambil yang book ini aja lah, yang gampang. Berarti kalau di bear dia jadinya apa? Apa? Baik. Kalau take kan jadi, kalau take tetap jadi take. Nah, berarti kalau di bear, kalau katanya ini bird, berarti tetap jadi bird gitu ya. Nanti kalau di to bear berarti tinggal tambahkan to dengan bear-nya. Nah, karena bear-nya di sini sudah ada bird tadi. Oke, saya buka dulu ininya notepad-nya. Nah, seperti ini ya. Bentar. Oke. Karena di sini sudah bear-nya itu adalah bird. Nah, maka ketika di to bear itu tinggal tambahkan to saja sesuai formulasi yang tadi di depan ya. Yaitu berarti menjadi to bird seperti ini. Nah, ini maknanya apa? Ini bukan buku. Ini maknanya kayak semacam buku apa ya?
memesan ya, seperti itu ya. Jadi ketika dia bentuknya additional, maka jadinya apa? Tinggal menambahkan akhiran s, yaitu bucks, seperti ini ya. Nah jadi ini formula nih, to formula, kemudian s juga formula. Nah sehingga nanti ketika bertemu kita tidak lagi bingung. Nah jadi kalau dalam kamus nih, kalau kayak semacam begini, kita nyari kata misalnya bentuknya yang bentuk ketiga, misalnya kita cari seperti ini, looked. Ini kalau nyari di kamus caranya gimana? Nah ini kalau dicari looked itu nggak ada, adanya cuma look, seperti itu. Nah maka kita harus memahami ini dulu sebelum kita belajar membuka yang namanya kamus. Nah ketika kita diberi kata yang seperti ini, itu di kamus nggak ada, yang ada cuma seperti ini. Nah makanya ini perlu juga dipelajari oleh teman-teman semua sebelum lebih lanjut mempelajari bahasa Inggris materi yang lain, seperti itu. Nah jadi ketika dia bentuknya itu present participle, maka dia menjadi apa? Tinggal ditambahkan akhiran ing, seperti itu, booking. Nah ketika dia masuk ke ranah past, seperti itu ya. Nah maka ranah pastnya kita tentukan, cari dulu di irregular list, apakah dia ini masuk dalam irregular atau tidak. Ketika tidak, berarti dia masuknya di regular, simple-nya berarti bentuknya verb tambahkan ed ya. Nah kemudian di past participle-nya regular participle past pr berarti sama verb ed, seperti itu. Berarti sisanya tinggal dikasih tanda strip karena kita tidak kata ini tidak termasuk dalam yang namanya irregular, seperti itu. Hanya seperti ini saja, cukup mudah bukan? Nah oke, silakan teman-teman coba yang lainnya ya. Oke, silakan di screenshot aja, di capture gambarnya biar nanti di rumah bisa dikerjakan. Oke, karena slide kita sudah habis, nah berarti ini adalah akhir daripada materi kita. Oke, untuk malam ini mudah-mudahan semuanya bisa memahami basic daripada verb itu sendiri ya. Oke, kalau masih bingung-bingung silahkan teman-teman join di grupnya Telegram, boleh, karena di WhatsApp saya belum bikin grup untuk bahasa Inggris ya. Bagi teman-teman yang mau sawer-sawer juga boleh ya, bisa kirim ke Dana atau ke Oppo di akun saya, boleh menggunakan yang namanya kita di sini ya, di Dana atau di Oppo. Nah nanti video pembelajaran akan saya upload di YouTube channelnya Sobat Ngoding ya. Nah nanti YouTube channelnya ada di sini. Nah nanti akan saya masukkan ke sini, ke dalam playlist Learn English with Day. Tapi jangan khawatir teman-teman ya, sekarang jomblo, besok-besok pada nanti orang-orangnya, dan orang-orang itu bukan hanya orang yang di sekelilingnya sekarang. Oke. Nah itu materi kita yang lalu. Jadi untuk teman-teman yang belum belajar yang pertama, silakan diikuti dulu materi yang pertama. Oke, kalau sudah cukup materinya, tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Mbak Dila, ada yang mau ditanyakan lagi? Kak Burhan? Atau Kak Diri? Kak Sueb gimana? Cukup ya. Baik, untuk Pak Artomo juga cukup ya. Oke, enggak Kak, insya Allah nanti paham lagi. Oke, silakan. Untuk bisa download file materinya nanti saya sertakan di deskripsi di YouTube ya. Silakan dicek aja teman-teman. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan ini dengan mengucap alhamdulillah alamin. Mudah-mudahan malam ini diberikan bukan kemesraannya, pemahaman yang lebih luas lagi tentang bahasa Inggrisnya ya. Oke, dan saya minta teman-teman buat on cam ya, saya buat ambil absen. Silakan on cam dulu. Saya mau ambil absen dulu.
Iya. Terima kasih Kak Diri. Oke, mana Kak Dila, mana? Kak Sueb silakan. Pak Tomo juga silakan. Kayak saya juga belum ya, nyuruh on cam aja saya juga sendiri belum on cam. Oke, oh niat belajar no Kak Diri langsung bawa pulpen ya kan? Luar biasa. Ya oke, saya screenshot ya, saya ambil gambar, satu, pasang pose ya, 2, 3. Oke. Wait. Wah, ada yang salah. Maaf, ada yang salah. Sekali lagi silahkan di on cam makan lagi Pak Soeb, mohon maaf. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya ya untuk absen Kasih malam. kembali. Ya. Ya, silahkan dibantu teman-temannya untuk belajar bahasa Inggris juga. Kalau dia nanya, Bang, kenapa bahasa Inggrisnya di-share gratis? Ya, saya gratiskan. Karena saya dulu pernah merasakan hal-hal yang seharusnya tidak saya rasakan. Ya, ketika belajar ngambil bahasa Inggris, luar biasa. Dalam perut keadaan kosong, ya. Orang-orang nggak ada yang tahu kalau kita lapar, kalau kita ini. Akhirnya saya berpikir, oh ternyata begini nyari ilmu ya. Kalau berbayar itu agak sulit. Makanya saya kasih gratis aja lah buat teman-teman. Dengan harapan ke depan ketika saya punya anak, saya punya cucu, anak cucu saya mendapatkan pembelajaran yang memang meskipun itu gratis tapi secara secara keilmuan itu memang benar-benar diberikan gitu. Si pengajarnya ikhlas juga gitu. Tidak mengharap imbalan Allah apapun. bermanfaat, Kak. Amin. Baik teman-teman, jika sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, boleh teman-teman leave. Terima kasih atas malam ini dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak untuk ilmunya. Yo, sama-sama.